Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauli Zayani. Saya dari Universitas Malikus Saleh, program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS yang versi 25. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya aplikasi SPSS ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Nah, sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, terlebih dahulu kita harus mempunyai data mentahnya, yaitu data yang terdiri dari dua kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, yang mana keduanya memiliki nilai pretest dan juga posttest. Dan sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, di sini ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Kemudian, dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi homogen. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak homogen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji independen sample test. Jika nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka penelitian tersebut tidak terdapat peningkatan. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat peningkatan. Dan dasar pengambilan keputusan untuk uji non-parametrik mean Whitney, jika nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak. Atau dalam artian lain, penelitian tersebut tidak ada peningkatan. Dan jika signifikan totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima, atau dengan kata lain terdapat peningkatan dalam penelitian tersebut. Jadi jika setelah kita menguji normalitas, kemudian datanya berdistribusi normal, maka kita akan menguji homogenitas dan juga uji independent sample test. Sedangkan jika data tersebut berdistribusi tidak normal, maka kita langsung ke uji non-parametric mean Whitney. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Jadi untuk aplikasi SPSS-nya terdapat dua pilihannya, ada data view dan juga variable view, yang mana data view ini berfungsi sebagai tempat kita memasukkan data nantinya. Kemudian untuk variable view ini berfungsi sebagai tempat kita memasukkan variable. Nah, langsung saja di sini kita ketik pretest eksperimen, kemudian kita enter, kemudian ketik posttest, kemudian enter lagi, ketik test underscore control, dan enter. Kemudian enter, kemudian ke baris kelimanya kita serang, enter lagi, kemudian ketik test, enter lagi, ketik posttest, kemudian enter lagi, ketik kelompok. Nah, setelah kita memasukkan variabelnya, kita beralih ke desimal. Di sini kita jadikan semuanya menjadi 0. Nah, setelah itu kita ke measure-nya. Kita jadikan measure-nya semua menjadi nominal. Kemudian untuk kolom values di baris kelompok kita berikan
labelnya 1, values-nya, kemudian labelnya ketik kelas eksperimen, kemudian tambahkan, kemudian ketik 2 untuk kelas kontrol, kemudian tambahkan dan klik OK. Nah, kita sudah memasukkan variabelnya, kemudian kita beralih ke data view. Di sini adalah tempat kita memasukkan datanya. Langsung saja kita masukkan datanya. Untuk memasukkan datanya, kalian bisa mengetik secara manual ataupun menggunakan copy paste. Jadi saya di sini menggunakan copy paste supaya dapat. Oke. Kemudian kita masukkan nilai kelas eksperimen tadi di sini di pretest dan juga posttestnya, kopikan. Nah, tadi kita sudah memasukkan nilai untuk kelas eksperimen. Sekarang kita akan masukkan nilai untuk kelas kontrolnya. Kemudian kita kopikan di bagian, kita pastekan di bagian pretest control dan juga posttest control. Nah, kemudian scroll ke bawahnya lagi. Di bagian pretest dan juga posttest tadi, masukkan data nilai pretest dan juga posttest untuk kelas kontrol. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan kelompoknya. Jadi untuk kelas eksperimen itu kelompoknya kelompok 1, dan untuk kelas kontrol kelompoknya kelompok 2. Nah, kemudian untuk di kelas kontrolnya kalian ketikkan kelompok 2. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai posttest dikurang dengan pretest. Caranya yaitu dengan pilih transform, kemudian compute variable, kemudian di target variable ini kita masukkan post underscore kurang underscore pre. Kemudian di numeric expressionnya kita masukkan posttest kan, dan dikurang dengan pretest. Dan oke. Nah, kita sudah mendapatkan nilai posttest kurang pretestnya. Kemudian kita akan mencari nilai di sini, nilai max underscore kurang underscore. Di numeric expression ini kita masukkan jumlah soal dikali dengan jumlah skor nilai. Jadi satu soal itu skornya 4, karena di dalam skripsi yang saya gunakan itu jumlah soalnya ada 3, maka 3 dikali 4 sama dengan 12, berarti di sini 12 dikurang dengan pretest. Kemudian masukkan, kemudian klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan nilai max kurang pretestnya. Kemudian kita akan mencari nilai ng-nya.
di target variabelnya ketik n gain, di numeric expressionnya kita pilih post test kurang pre dibanding dengan max kurang pre. Kita ketikkan OK. Nah, kita sudah mendapatkan nilai n-gain-nya. Sekarang kita akan menganalisis apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu dengan klik analyze, kemudian descriptive statistic, pilih explore, kemudian di dependent list masukkan n-gain di dependent list, kemudian di factor list itu kita masukkan kelompok, kemudian pilih plots dan centang normality plot with test, karena kita akan mengetes atau akan mengecek data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ya, oke. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, yang paling penting di sini adalah test of normality, dan di sini nilai signifikannya adalah 0,000 dan untuk kelas kontrolnya pun sama, yaitu 0,000. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa apabila data tersebut berdistribusi normal, kita menguji homogenitas dan juga uji independent sample test. Sedangkan jika data tersebut berdistribusi tidak normal, maka kita langsung ke uji non parametrik. Nah, karena data yang tadi itu merupakan data yang berdistribusi tidak normal, maka kita langsung ke uji non parametrik. Nah, karena data tersebut tidak normal, maka kita langsung ke uji non parametrik. Klik analyze, kemudian pilih non parametric test dan pilih legacy dialog. Kemudian ini kita pilih itu independent sample karena kita menggunakan dua kelas. Nah, di sini yang pertamanya kita klik n-gain, masukkan di test variable list, kemudian kelompok untuk di grup variabel. Nah, di sini kan masih ada tanda tanya. Kemudian klik di sini untuk memasukkan ininya itu. Masukkan dua, kemudian pastikan main weight nya tercentang, kemudian klik OK. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi kita akan melihat ini adalah hasil main weight test. Jadi yang paling penting adalah tes statistiknya, dimana di sini nilai totalnya adalah 0,000. Jadi kita balik lagi ke dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya dalam penelitian tersebut tidak terdapat peningkatan. Sedangkan jika nilai signifikan totalnya lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima, atau dalam artian lain, dalam penelitian tersebut terdapat peningkatan. Nah, berdasarkan yang pengambilan keputusan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kita itu terdapat peningkatan karena nilai signifikan totalnya lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,000. Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.